Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brother, salam brother. Oke, sudah seminggu tidak ngupload ya. Dalam seminggu ini ada 3 kejadian yang unik. Yang pertama, di dunia medsos itu berkumandang suara sila ketiga dari Pancasila. Apa itu? Persatuan Indonesia. Ya kan? Yang kedua, itu terjadi quick count ya, quick count pemilihan presiden OMTP, bukan, maksudnya terjadi quick count naiknya followersnya Instagramnya Vicky dan turunnya followersnya Instagramnya Dayana. Yang kedua, yang ketiga itu kejadian uniknya adalah ketika badai pujian itu menjadi badai hujatan, ya kan? Sebulan yang lalu seseorang itu jutaan memujinya, dalam minggu belakangan ini jutaan orang mencacinya. Nah, itulah kejadian unik di minggu ini. Oke, kita akan bahas yang 3 hal itu, tapi sebelum itu kita coba lihat dulu dari video Vicky Naki yang terbaru. Ini yang sebenarnya, ini kayaknya klarifikasi ya. Tapi ini adalah sebab kejadian yang 3 hal yang terjadi gitu. Persatuan Indonesia, quick count presiden OMTP, dan badai pujian menjadi badai hujatan. Oke, kita bicara dulu, kita video reaction dulu, video klarifikasi Vicky, baru kita lanjutkan pembicaraan yang 3 tadi. Check it out, baby. Oke. Ada kejadian yang kurang mengenakan hati gitu. Sebenarnya aku juga nggak mau bahas ini sih sebenarnya. Okay. Cuman banyak juga dari kalian yang, Bang, ini gimana sih cerita sebenarnya gimana gitu. Karena kemarin ya, mungkin kalian udah banyak yang tahu juga Dayana ada. Kenapa Vicky Naki perlu klarifikasi ini? Ini kan sebenarnya cara singkat ya. Ini sebenarnya ini kan antara selisih paham antara manajernya Vicky dengan manajernya Dayana terhadap endorse satu produk settingan, tetapi karena terjadi terjadi ketidaksesuaian, maka terjadi pembatalan atau 50%. Ya, ada selisih paham lah gitu. Post story masalah kayak jangan klarifikasi gitu, dan banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih, dan aku pengen ceritain ke kalian semua. Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini. Oke, ceritanya begini aja, karena ini sudah 6 hari yang lalu. Artinya sebenarnya apa sih yang menjadi salahnya Dayana sehingga orang Indonesia ini tidak suka dengan Dayana? Salahnya Dayana sebenarnya adalah ketika dia memposting sesuatu yang tidak enak menurut dia posting ke umum, ke publish gitu loh. Itu sebenarnya dalam prinsip watak orang Indonesia itu namanya tidak tahu terima kasih. Seharusnya perkara yang sifatnya pribadi ini kan diselesaikan dengan pribadi aja, tidak perlu harus diikutkan orang banyak. Kalau Anda memposting sesuatu terus secara umum, itu artinya Anda ingin melibatkan semua orang, melibatkan followersnya Anda dan followersnya Vicky Naki tentang permasalahan ini. Itu sebenarnya salahnya Dayana. Setiap orang pasti ada masalah. Kita berteman aja ada masalah. Yang namanya manusia pasti ada ketidakcocokan, ada perpecahan, itu biasa. Tapi kesalahannya adalah ini menjadi konsumsi publik. Ini namanya undangan langsung kepada seluruh followersnya Vicky Naki dan followersnya Dayana, bahwa untuk membahas apa yang menjadi kekesalan Dayana. Akhirnya kan jadi bumerang. Akhirnya bumerang jadi Dayana, maka terjadi 3 hal yang tadi itu. Apa itu yang tadi? Persatuan Indonesia. Rame-rame seluruh followersnya Dayana yang orang Indonesia itu unfollow Dayana. Ini menjadi momen persatuan. Ini lagu nasional ini dinyanyikan sama followersnya Vicky Naki. Unfollow Dayana. Hiduplah Indonesia Raya. Pada menegri lah pokoknya. Itulah. Yang kedua, quick count. Malah ada pula itu di YouTube yang langsung live
itu bagaimana seperti quick count pemilihan presiden gitu kayaknya kan. Yang ini naik, yang ini malah turun. Ya kan, dulunya 2.200.000, sekarang posisi sekarang udah 1.700.000. Ya kan? Vicky Naki malah naik. Ini kayak pemilihan pilkada presiden gitu. Coba kalau kayak gini dibikin pemilihan presiden ke depan melalui polling medsos. Jantungan apa itu pemimpin tuh. Iya kan, ngeri-ngeri sedap. Itulah kejadian yang kedua, yaitu adanya quick count. Ya kan, bertambahnya follower Vicky Naki dan berkurangnya followersnya Dayana. Yang ketiga adalah badai pujian itu menjadi badai hujatan. Dulu semua orang, Dayana cantik, feminin, polos, begini, semua orang. Sekarang selesailah. Pokoknya kata-kata mutiara lah semua. Pokoknya Dayana baca itu stres dia rasa. Nah itulah kejadian unik di minggu ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa memang kita sebagai netizen orang Indonesia ini sebenarnya harus proporsional ya ketika menyukai seseorang, dan juga harus proporsional juga ketika tidak suka sama seseorang. Nggak boleh berlebihan, itu kita nggak boleh berlebihan. Akhirnya kan ya mungkin hujatan kita akan menghancurkan hati orang, pujian kita mungkin akan membuat orang sombong, ya kan? Tapi makanya kita sebagai netizen harus proporsional ya. Yang patut dipuji kita puji, yang tak patut kita tidak puji nggak usah kita puji, ya kan? Setiap orang pernah berbuat salah, dan setiap orang pasti akan pernah berbuat salah. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semua, buat Vicky Naki, buat Dayana, buat para netizen. Kedepannya, mari kita jadikan konten-konten itu sebagai pembelajaran kita. Kita menunggu video Vicky Naki biar kita video reaction kembali. Okay, see you guys, brother. Assalamualaikum.